Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Jumat keempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk menghadiri undangan dari panitia kajian. Kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, serta diampunkan dosa kita sebagaimana janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang man sara fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a wal malaku yad'una ajniyatahum ridan li talibil ilm. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka ia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat merendahkan sayapnya sebagai bentuk cinta kepada para penuntut ilmu. Pohon-pohonan dan batu-batuan memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang menuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil ma', bahkan ikan-ikan yang di laut pun ikut memintakan ampun. Itulah diantara keutamaan thalabul ilm. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sore ini saya diminta untuk menjelaskan tentang salah satu tanda, kalau kita bilang tanda akhir zaman. Sebenarnya istilah tanda akhir zaman ini kurang pas, karena tanda itu boleh ada, boleh enggak. Rasulullah SAW menyebutnya asyratus sa'ah, syarat-syarat datangnya kiamat. Jadi syarat. Kalau kita mau daftar bikin KTP, syaratnya yang pertama umurnya harus 17 tahun. Nah, kalau ada anak SMP umurnya 15 tahun mau bikin KTP, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi syarat itu harus ada, sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan sesuatu. Umpamanya kita mau sholat, syarat sahnya sholat diantaranya wudu. Kita sudah junglah-junglit 12 rakaat, wis wudu durung dereng. Nah, sah enggak salatnya? Enggak sah kan? Wis rapi segala macam tapi belum wudu, ya. Syarat itu harus dipenuhi sebelum melakukan sebuah perbuatan, pekerjaan. Syarat salat wudu dulu, ya. Yang kedua diantaranya nutup aurat. Maka kalau tidak nutup aurat, walaupun sampai 20 rakaat, 40 rakaat, tidak sah. Nah, jadi asyratus sa'ah, syarat datangnya kiamat. Ya.
Jadi harus ada. Karena kalau itu nggak muncul, kiamat tidak akan datang. Padahal kiamat pasti datang, berarti hal-hal tersebut pasti datang. Nah, berapa lama Nabi menjelaskan tentang asyratus sa'ah ini? Ba'da subuh sampai maghrib. Jadi kira-kira berapa ribu? Maka banyak sekali. Beliau ya ba'da subuh menyampaikan khutbah kajian seperti ini sampai maghrib yang dibahas hanya asyratus sa'ah, fitnah-fitnah akhir zaman dan sebagainya. Nah, mengapa beliau menjelaskan itu? Di antaranya agar kita berhati-hati, kita menghindari. Nah, termasuk datangnya penyakit yang macam-macam. Penyakit kok salaman wae nular. Saya itu Masya Allah wedi salaman telung sasi ya. Sak dunya kabeh itu. Wedi salaman, akhirnya ada yang pakai sikut, ono sing aneh-aneh itu. Ternyata Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Idza dhaharal fahishatu ala qaumin wa a'lanu biha," ya, apabila perbuatan keji, zina, mabuk-mabukan, ya, riba sudah merajalela pada satu kaum, satu bangsa, dan mereka terang-terangan melakukannya tanpa malu, maka Allah akan turunkan al-auja', at-ta'un, wabah, wal auja' allati lam takun madad ala aslafihimul ladina madaw, ya, wabah penyakit dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi atas kaum-kaum sebelumnya. Jadi penyakit baru, ya. Nah sekarang ini yang namanya corona itu kan Masya Allah, ya, belum ketemu obatnya. Obatnya apa? Rasahan moco berita. Itu obatnya. Itu rasa diwaca berita, buka internet itu obatnya corona, ya. Dan itu seluruh dunia ketakutan. AIDS sampai hari ini belum ada yang menemukan obatnya. Ebola waktu itu semakin banyak. Kenapa? Karena kemaksiatan merajalela, manusia melakukannya dengan sangat bangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis ini sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qtaraba az-zamanu kathura labsut tayalisah." Apabila waktu kiamat sudah dekat, ya, kalau dibilang dekat itu bukan berarti 100 tahun, enggak, ya. Tanda kiamat yang paling besar itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah nggak ada lagi nabi yang lain. Setelah itu apa? Kiamat sudah. Ya. Apabila kiamat sudah dekat, maka kathura labsut tayalisah, akan semakin banyak orang yang menggunakan pakaian tapi auratnya terbuka kemana-mana. You can see. Ya, itu orang yang nggak sabar njahitake, durung rampung wis dijigo akhirnya keleke ketok, ya. Nah, itu. Sekarang ini kan coba dilihat celana sing dituku malah sing suwek-suwek, ya, bolong. Nah. Ya seperti itu, mengumbar aurat di mana-mana. Wa kathrat tijarah, perdagangan semakin banyak. Bahkan hadis yang lain, antara pasar dengan masjid jaraknya sudah sangat dekat. Antara pasar dengan pasar berdekatan. Namanya pasar Alfa sama pasar Indo. Mart itu kan pasar, ya. Indomart sama Alfa Mart, coba. Itu sudah merupakan tanda-tanda dekatnya kiamat.
Wa kathural mal, semakin banyak orang kaya. Wa adzim rabbul mali bimalihi, orang yang punya harta berbangga-bangga dengan hartanya. Sekarang siapa yang nggak punya motor? Semua punya motor. Dulu yang punya motor sekampung cuma satu, sekarang mobil pun banyak sudah. Ya. Wa kathratul fahisyah, perbuatan keji, zina juga merajalela. Wa kanat imaratus sibyan, lalu muncul pula pemimpin-pemimpin kekanak-kanakan, anak-anak kecil jadi pemimpin. Ya, itu namanya sayang anak, sayang anak. Saking sayangnya ya, jangan sampai anaknya nggak jadi wali kota, dilawankan kotak kosong. Coba antara kotak kosong sama otak kosong menang mana? Cuma bedanya beda satu huruf aja, K ya. Kotak kosong sama otak kosong. Ya, itu salah satu kemajuan Indonesia. Ya, anaknya maju, mantune maju, besane maju, sak keluarga maju kabeh itu. Wa kathuran nisa, jumlah perempuan semakin banyak. Ya, 1:7, 1:10, oke perempuan. Wajar sultan, dan para pemimpin menjadi sewenang-wenang, zalim, rakus. Wa tufifa fil mikyali wal mizan, manusia mudah ngakali timbangan dan ukuran. Ya. Penipuan-penipuan dalam perdagangan sudah biasa, dan itu didukung oleh pemerintah. Ya. Pengambilan harta secara paksa tanpa izin. Panjenengan isi pulsa listrik 100.000, dapatnya berapa? 91.000. 10%-nya buat pajak penerangan jalan, jalannya tetap gelap. Coba nanti kalau ngisi pulsa diperesani 100.000 dapatnya 99.000, yang 9.000 pajak penerangan jalan. Padahal ya jalan-jalan kita sendiri kan yang nerangin. Nah, itu satu pajak. Beli pulsa handphone, ada pajaknya nggak? 10%. Ke Indomaret ada pajaknya. Jadi setiap hari kita tuh bayar pajak 10%. Sementara zakatnya memang setahun sepisan, nek mampu tur 2,5%. Coba merampas harta apa enggak itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang yang paling dilaknat itulah orang yang mengambil harta dengan cara mengambil pajak itu. Ya. Bayurabbar rajulu jarwa kalbin khairun lahu min ayyurabbiya waladan lahu. Ini semakin banyak ini. Seorang manusia lebih suka memelihara anjing daripada punya anak. Di barat sudah banyak ini ya. Mereka ini salah satu keberuntungan. Di Jerman itu orang kalau punya anak dapat hadiah. Karena saking mereka nggak mau pada punya anak. Di Jepang juga gitu. Lah wong Islam seneng wis. Banyak anak, banyak rezeki, banyak bonusnya pula ya. Makanya di Eropa pertumbuhan kaum muslimin sangat pesat. Kenapa? Mereka meyakini ya, banyak anak banyak rezeki, sementara pemerintahnya ngasih bonus. Anak 5 ya 5. Itu saya mengalami ketika di Australia begitu. Anak 5 itu ya 5 dapat tunjangan dari pemerintah, satu anak satu tabungan. Itu kalau umurnya 18 tahun, sekolah rambayar. Itu hampir di semua negara-negara Eropa Amerika gitu. Nah, meskipun seperti itu, orang ya pada nggak mau punya anak, bahkan nggak mau nikah. Ya.
wala wala yuwaqqar kabirun wala yurham saghirun. Orang tua sudah tidak lagi dihormati, anak kecil tidak lagi disayangi. Itu tanda-tanda akhir zaman yang nanti berkaitan dengan kepemimpinan kanak-kanak. Wa yuktsaru auladuz zina. Anak-anak hasil zina semakin banyak. Ini sudah mulai terlihat tuh. Hatta anna ar-rajula la yughashshir mar'ata ala qari'atit tariq wa yaqulu amsaluhum fi dzalika zaman law i'tazaltuma 'anit tariq. Ini yang paling mengerikan dari semua tanda-tanda ini, ya. Anak hasil zina semakin banyak, kemudian perzinaan sudah begitu bebas sampai-sampai seorang laki-laki berzina dengan perempuan di tengah jalan, ya, terang-terangan nggak malu. Bahkan orang yang paling soleh hari itu nggak bisa ngomong apa-apa kecuali bilang kalau zina mbok jangan di sini, gitu aja. Amar ma'ruf nahi mungkar ming kaya ngono, kono jero kono, coba. Ini hadis Nabi loh ini, kono jero kono itu. Mlebu oleh itu. Bukan dilarang tapi saking lemahnya. Saking lemahnya iman hari itu. Sehingga menyaksikan orang zina itu cuma bilang le mlebu oleh gitu loh. Aja nang jopo, coba. Ini kerusakan ini kan dimulai dari kecil-kecil. Nah, maka Nabi dengan menunjukkannya apa? Supaya kita lihat nanti akan seperti itu. Makanya dalam hadis sahih disebutkan, ya, kelak nanti di akhir zaman ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pahalanya 50 kali lipat pahala kalian. Para sahabat kaget. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, karena seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalau dibandingkan dengan infaknya sahabat itu hanya seujung kuku. Saking besarnya keutamaan para sahabat. Tetapi kok ini di akhir zaman ada orang, sekelompok orang yang amalnya 50 kali lipat amal sahabat. Nah, kalau amalnya sahabat, amalnya kita segunung Uhud emas saja cuma sekukunya sahabat. Lah ini kalau 50 kali lipatnya sahabat terus kayak ngopo gedenya pahala. Maka sahabat kaget. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, khamsina minna au minhum, 50 kali lipat pahala mereka antara mereka atau dengan kami? 50 kali lipat dibandingkan kalian. Siapakah itu? Orang-orang yang tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di saat orang-orang seperti ini." Itu, ya. Rasulullah SAW berikan janji seperti itu. Nah, wa yalbasuna juludad da'ni ala qulubid dhi'ab. Orang-orang memakai pakaian kulit kambing tapi hati mereka seperti serigala. Jadi kemunafikan, pura-pura pakai peci tapi maksiatnya jalan terus, ya. Seolah-olah orang alim padahal dia seorang yang zalim, ya. Amsaluhum fi dzalika zaman al-mudahin. Yang terbaik di masa itu adalah orang yang suka cari muka, suka pencitraan. Ini zaman penuh dengan kemunafikan. Nah, ini hadis yang bercerita tentang pemimpin anak-anak. Nanti akan banyak anak-anak jadi pemimpin. Ternyata apa? Di antaranya karena saking tamaknya bapaknya, saking rakusnya bapaknya,
sehingga dia tidak mau kehilangan kekuasaannya diturunkan ke anaknya. Gitu. Dalam hadis sahih disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "A'udzu billahi min imaratis sibyan." Aku berlindung kepada Allah. Beliau mengangkat tangannya, ya, mengatakan, "A'udzu billahi min imaratis sibyan." Aku berlindung kepada Allah dari pemimpin kanak-kanak. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan pemimpin kanak-kanak? Apa umurnya masih kecil? Atau orangnya tua tapi sifatnya kayak anak kecil? Nah, beliau tidak menjelaskan, tapi beliau mengatakan, in ata'tumuhum halaktum wa in asaitumuhum ahlakukum. Beliau ditanya, yang dimaksud pemimpin anak-anak itu seperti apa toh? Beliau malah mengatakan, kalau kalian taati mereka, kalian akan hancur agama kalian, rusak agama kalian, hilang akidah kalian. Nah, tapi kalau kalian nggak taati mereka, mereka akan menghancurkan kalian dengan kezaliman mereka. Jadi ini ujian buat kaum muslimin. Nabi menjelaskan seperti itu. Kenapa? Ternyata dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pemimpin kanak-kanak itu bukan usianya. Ya. Ia sudah tua tapi sifatnya masih kayak anak-anak. Hanya mementingkan dunia, tidak mau mendengar perintah Rasulullah SAW. Ya. Tapi juga bermakna pemimpin yang masih kanak-kanak. Oh, yang tua saja kayak gitu, apalagi yang masih anak-anak. Gitu. Kenapa Nabi menjelaskan ini? Ya. Karena peristiwa-peristiwa ini akan datang kepada kaum muslimin, yang kemudian menjadikan agamanya kaum muslimin rusak, akhlaknya rusak. Namanya anak-anak kan masih seneng main, masih seneng dugem, masih seneng hal-hal yang buang-buang harta, buang-buang duit, sehingga menjadi contoh bagi rakyatnya. Ini pernah terjadi di zaman Bani Umayyah. Beberapa ulama, di antaranya Buya Hamka, menyebutkan sepeninggal Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menunjuk putranya bernama Yazid bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Ternyata beliau tidak seperti ayahnya yang salih, beliau orang yang suka hura-hura. Sampai beberapa orang menyebutkan bukan Amirul Mukminin tapi Amirul Asyikin, pemimpin orang yang asyik masuk dalam kemewahan dunia dan kemaksiatan. Ya. Jadi memang banyak ulama yang kemudian melawan Yazid ini karena terkenal bukan orang soleh. Ya, meskipun di akhir hayatnya beliau memimpin pasukan kaum muslimin untuk menyerang Konstantinopel. Ya. Jadi walaupun banyak maksiat, tapi urusan jihad masih berangkat. Ini. Sehingga beberapa ulama mengatakan karena beliau memimpin pasukan menyerang Konstantinopel, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Karena Rasulullah bersabda, ya, pemimpin yang memimpin pasukan memerangi Konstantinopel, Allah ampuni dosanya. Nah, ini sudah terjadi di zaman
awal-awal khilafah Bani Umayyah. Nah, yang paling parah itu terjadi di zaman Khalifah Bani Umayyah yang di Spanyol. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita yang di restoran itu melihat ada piring, sebelah kanan sendok, sebelah kiri garpu sama pisau, kemudian ada sapu tangan dilipat, piringnya ditenggurupkan. Itu yang ngajari pertama bukan orang Eropa, orang Islam, namanya Ziryab. Ya. Saking melimpahnya kekayaan khilafah Islamiyah di Andalusia, kurang gawean gitu loh. Jadi hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup itu bukan dari Eropa. Yang ngajari pertama orang Spanyol, orang Muslim Spanyol. Ya, itu setelah kondisi kekayaan melimpah, mereka kurang gawean. Ya. Itu. Jadi kehidupan ini sudah terjadi. Apa yang terjadi? Setelah 800 tahun berkuasa di Spanyol, akhirnya di masa Ratu Isabella mereka dikalahkan, dan hari ini umat Islam hanya 1% di Spanyol. Padahal 800 tahun berkuasa. Masjid Cordoba jadi museum, jadi gereja. Di Sevilla, ya sekarang kita tahunya Madrid itu Real Madrid gitu ya. Dulu itu kota-kota Islam kayak Sevilla, kemudian Toledo, kemudian Granada, itu kota-kota pusat peradaban Islam, melahirkan ulama-ulama dan orang-orang yang luar biasa. Kedokteran yang sampai kita hari ini digunakan untuk dokter-dokter modern, itu yang membuat rumusnya namanya Ibnu Rushd, ya, The Code of Medicine, ya. Qanun at-Tibbi, kitabnya namanya Qanun at-Tibbi, Al-Qanun fit Tibbi, aturan-aturan dalam pengobatan. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi The Code of Medicine. Jadilah pengobatan hari ini. Ibnu Sina, orang Andalusia juga, itu orang pertama yang menemukan 40 macam pisau bedah, dan itu sampai hari ini masih dipakai. Dokter bedah pertama. Supaya nggak kelihatan itu orang Islam, maka disebutnya bukan Ibnu Sina, Avicenna. Nah, orang Barat, orang Inggris belajarnya kemana? Ke Andalusia. Nah, dalam tulisannya Dr. Raghib Asy-Syirjani mengatakan, ya, kemewahan yang begitu luar biasa yang dialami kaum muslimin di Andalusia menyebabkan mereka hidup dalam foya-foya. Yang tadinya banyak datang ke majelis ilmu mulai ditinggalkan. Yang ramai kafe-kafe, ya. Perpustakaan sepi, konser-konser mulai ramai. Nah, bahkan beliau menyebutkan ada seorang bernama Ziryab. Ziryab itu penyanyi, namanya Ziryab. Ahli syair, suaranya luar biasa, merdu sekali. Nah, dialah yang menjadi pembuat orang pertama yang mengajarkan tata busana dan tata boga. Ya, itu orang Islam dulu. Nah, ini maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, ya, gaya hidup yang seperti itu akan menghancurkan agama kalian. Maka kalau mulai nampak seperti itu, segera cegah. Nah,
Walaupun pasti datang, ya, kata-kata pasti datang itu bukan berarti kemudian kita diam saja. Wah, nanti pasti datang di akhir zaman, maksiat merajalela, ya wes dinenge wae. Bukan begitu. Itu berarti kesempatan bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Cegah jangan sampai terjadi. Ya. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebuah hadis sahih an Jabir ibni Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b ibn Ujrah, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallahu min imaratis sufaha, aku memintakan perlindungan kepada Allah atasmu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Ya. Pemimpin yang bodoh, pemimpin, ya. Ini muncul, kenapa muncul pemimpin yang bodoh? Karena sudah tidak ada lagi orang yang pandai. Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama, fa idza lam yabqa minhu alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fas'aluhu fa'aftu fadallu wa adallu. Apabila sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia ini dengan sekali cabut, tidak, tetapi dengan mencabut nyawa para ulama, meninggalnya para ulama. Jadi meninggalnya ulama itu musibah bagi kaum muslimin. Nah, hari ini kan sudah berubah, meninggalnya artis diratapi, ulama meninggal nggak banyak yang tahu. Ibnu Aksakir menyebutkan, inna mautal ulama thulmatun la tusadd wa najmun tumis. Sesungguhnya matinya orang alim, orang berilmu itu seperti kekosongan yang tidak bisa diisi lagi. Jadi jurang yang tidak bisa dilewati lagi. Wa najmun tumis, seperti bintang yang mati, nggak bisa diganti lagi. Wa mautul alimi ahabbu ila syaitan min mauti alfi abidin. Matinya satu orang yang memiliki ilmu syariah yang kuat, matinya seorang ulama lebih disukai oleh setan dibandingkan matinya 1000 orang ahli ibadah. Orang 1000 orang yang setiap malam tahajud, ya, mati, itu setan lebih senang ada satu orang yang berilmu mati. Nah, kenapa? Karena kematian para ulama akan memadamkan cahaya ilmu, lalu muncul orang-orang bodoh. Ya. Nah, kebodohan yang paling bodoh itu adalah la yadri annahu la yadri. Kalau bahasa Jawanya, rumongso iso, ora iso rumongso. La yadri annahu la yadri, tidak tahu bahwa sebenarnya dia nggak tahu. Itu namanya sebodoh-bodohnya manusia. Ya. Nah, Nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Al-Ujrah, aku mintakan engkau perlindungan kepada Allah dari pemimpin-pemimpin bodoh. Lalu Nabi ditanya oleh Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan pemimpin bodoh itu? Beliau menjawab, umara'u yakununa ba'di
yaitu pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal nanti. Jadi waktunya bisa 100 tahun setelah Nabi, bisa 200, bisa 1000, bisa 2000. Ya. Layak tadu Nabi Haji, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai panutan. Walayastanun Nabi sunnati, dan tidak menjadikan sunnahku sebagai aturan. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim faulaika laisu minni. Barang siapa yang membenarkan, mendukung, menyetujui kebohongannya, lalu menolong mereka dalam menzalimi kaum muslimin, maka orang-orang ini tidak termasuk golonganku. Walastu minhum, dan aku juga bukan termasuk dari mereka. Wala yaridu alayya haudi, dan nanti di hari kiamat nanti tidak akan aku izinkan mendekat pada telagaku, yaitu telaga Al-Kautsar, ya, yang mata airnya dari Al-Kautsar. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayridu alayya haudi. Tapi barang siapa yang tidak mengakui mereka, tidak mau mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan, syariat Allah sebagai pedoman. Ya. Barang siapa yang tidak mau membantu kezaliman mereka, maka mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Dan nanti di akhirat akan aku tuntun mereka menuju haud. Haud itu telaga sebelum kita melewati sirat, sebelum manusia melewati sirat, seluruh manusia yang muslim, mukmin akan dipanggil oleh Rasulullah SAW, ditunggu oleh Rasulullah SAW. Ya, ini kisahnya, hadisnya panjang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Ya. 7 hari, atau ada sebagian mengatakan 14 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi Nabi itu sebelum wafat beliau sudah dikasih tahu, sebentar lagi kamu mati. Ya. Beliau mau pamitan, tapi beliau ziarah ke Uhud. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu an qaribin lahiqun. Ya. Kalau kita kan baca cuma baca aja, enggak menghayati maknanya. Padahal kalau menghayati maknanya itu, ya, Mas tunggu ya, sedulurnya aku nyusul gitu loh. Basa Jawa nih. Sing sabar ya Mas, aku nyusul delok kas. Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri orang-orang mukmin, dan tidak lama lagi aku akan menyusulmu. Itu Nabi mengucapkan itu karena beliau tahu sebentar lagi memang akan nyusul. Karena ya, 3 bulan sebelumnya beliau didatangi oleh malaikat, tidak sebutkan nama malaikatnya, yang ditemani Jibril, menawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk memberimu 2 pilihan. Yang pertama, kamu menjadi nabi sekaligus raja, hidup sampai hari kiamat, dan kau di tanganmu seluruh perbendaharaan kekayaan bumi ini. Itu pilihan pertama. Yang kedua, kamu sebentar lagi menemui Rabbmu. Nabi milih yang kedua. Ya. Milih yang kedua. Lah pas cerita begitu, ya Rasulullah, kenapa nggak kau pilih yang pertama? Aku milih yang kedua. Jadi Nabi sudah ditawani, pilih mati suwe atau sedone suwe atau sebentar lagi. Malah pilih sebentar lagi. Ya, karena kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk segera bertemu Allah, Allah pun cinta untuk segera bertemu dengannya. Nah, karena beliau sudah mulai merasa dekat, beliau mungkin nemui dulu sama pamannya. Assalamualaikum wahai pamanku Hamzah, sebentar lagi aku akan menyusulmu. Nah, kalimat setelah ini beliau mengatakan, wadittu law anni qad ra'aitu ikhwani. Sungguh betapa senangnya aku, ya, kalau aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Nah, sahabat-sahabat di samping Nabi, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, la, bukan. Antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Ya. Bayangkan, di depannya makam pamannya, di sebelah kiri kanannya para sahabatnya, kok Nabi bilang, aku kangen sedulur-sedulurku. Loh, kula niki sinten kan itu ya? Kok malah kangen dengan orang lain? Lalu sahabat bertanya, siapa saudaramu? Ikhwani alladzina ya'ishuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Nah, ini saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelah aku mati, tidak bertemu denganku, belum pernah ketemu sama aku, belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya, termasuk mudah-mudahan kita. Nah, dan aku menunggu mereka di haudi, di telagaku. Ini sabda Nabi selanjutnya. Aku tunggu mereka. Jadi Nabi menunggu saudara-saudaranya. Apa sahabat nggak ngiri loh? Malah sing ditunggu wong liya gitu loh. Nah, ditunggu. Nah, bayangkan ya, setelah kita capek ya, berhari-hari di padang mahsyar, semua kesulitan yang kita hadapi tidak bisa kita bayangkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunggu, ya, dan masing-masing kita itu dengan tangan beliau dikasih minum dari haud itu, dipanggil satu-satu, wahai fulan bin fulan, sini minumlah, mana anakmu, mana istrimu. Ini, dan siapa saja yang sudah meminum itu walaupun seteguk tidak akan disentuh api neraka, tidak akan haus selamanya. Nah, itu janji Nabi SAW. Namanya haud. Itu perjalanan sebelum melewati neraka. Disangoni dhisik ben tidak kena neraka. Ya, setelah kita dari hidup, mati, pertanyaan kubur, azab atau nikmat kubur, hari kebangkitan, mahsyar dan macam-macam. Nah, sebelum lewat, semua akan lewat, ya. Untuk menuju surga harus lewat dulu di atas sirat. Nah, disangoni dulu dengan itu. Nah, orang yang membantu kezaliman para penguasa yang menolak syariat Islam tidak akan mendapatkan janji ini. Tidak akan aku panggil untuk mendekat ke khautku. Kata Nabi, suhkon, pergi kalian. Sebagaimana seorang penggembala mengusir kambing yang bukan punyanya karena mengganggu kambing-kambingnya. Kambing yang mau minum kan rebutannya. Kemudian ada kambing orang lain diusir sana, diusir, hus gitu.
Jadi pentingnya di sini Nabi menjelaskan nanti akan muncul pemimpin-pemimpin kekanak-kanaan, pemimpin-pemimpin bodoh, gelarnya doktor, kiai haji, tetapi menolak syariat Islam. Banyak kan sekarang? Ya. Yang video barusan yang baru viral, ada yang seorang kiai dimaki-maki, ya. Nah, apa? Kamu mengajarkan akidah ajaran sesat, ya kan? Ajaran khilafah itu sama dengan PKI gitu kan? Coba. Ini, masya Allah, ini negeri dihuni oleh ratusan juta kaum muslimin. Kok bisa pemimpin yang ngaku Islam, bahkan gelarnya kiai haji, kok mendiamkan masyarakat menganggap khilafah sebagai bahaya laten? Coba. Padahal tegaknya khilafah adalah janji Rasulullah, janji Allah. Kiamat tidak akan datang sebelum khilafah tegak di bumi Syam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum salam, kalau sholat kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil, ya, yang terakhir wa min fitnatil masihid dajjal. Kita minta perlindungan Allah, perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang tidak memperingatkan umatnya dari bahaya dajjal. Saking bahayanya, ya. Nah, hadis menyebutkan siapakah yang bisa membunuh dajjal? Namanya Al-Mahdi, Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa itu sebagai pengikut waktu itu, bukan pemimpin. Yang mimpin siapa? Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi itu adalah khalifah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi kalau tidak ada khalifah yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, ya, maka Dajjal tidak akan mati. Sehingga kalau kita minta perlindungan, aku minta perlindungan dari fitnah Dajjal, berarti ya Allah, lindungilah kami, kalahkanlah Dajjal dan tentaranya. Kalahkanlah Dajjal dan bala tentaranya. Berarti kita minta berdoa, ya Allah, tegakkanlah khilafah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu. Karena dialah yang bisa melindungi umat dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal itu, minta kepada Allah agar segera ditegakkan khilafah. Lah kok malah dianggap sebagai ajaran sesat? Ini harus disampaikan seperti ini. Kenapa? Bisa-bisa, ya, orang ini hilang imannya, ya. Orang yang kemudian membantu pemimpin yang model kayak gini, ya, kata Nabi, laisu minni, aku bukan bagian dari mereka, bukan bagian dariku. Walastu minhum, aku juga bukan bagian dari mereka. Wala yaridu alayya haudi, ya. Dan mereka tidak akan aku izinkan untuk mendekat kepada telagaku. Ya, padahal telaga itulah yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, sebagaimana janji Rasulullah SAW. Saking berbahayanya pemimpin-pemimpin seperti ini, dan itu terjadi pada negara-negara yang mayoritas Muslim. Jangankan Indonesia, sekarang Saudi pun sudah mulai seperti itu.
Muhammad bin Salman ini sudah membolehkan berbagai macam yang dulunya tidak boleh. Di Saudi, di Mekah, provinsi Mekah sudah ada konser K-pop. Artis Korea joget-joget di Jeddah. Jeddah itu kan provinsinya masuk provinsi Mekah. Jadi di provinsi Mekah itu sekarang sudah ada konser artis-artis Korea, konser Yani juga sudah, kemudian konser apa lagi, bahkan di Riyadh itu malah siapa namanya, bukan ya nggak penting sih sebetulnya, ya. Tapi terkenal sebagai artis yang sangat seronok, ya, itu manggung di Riyadh. Nah, ini. Dan sekarang udah biasa di beberapa pantai di Saudi sudah dibolehkan pakai bikini saja. Nah, jadi, bahkan negara-negara Arab sudah mulai biasa kayak begitu. Ya. Di Indonesia masih mending. Ya, kita di sini kalau mantenan kan jarang yang joget-joget ya. Di sana tuh serbanan, gue jubah joget tuh. Iya toh. Coba kalau nggak percaya lihat di YouTube. Ya. Jadi kalau di sini dicucupi tangannya karena gue serban, gue jubah itu. Di sana joget-joget karena serban dan jubah itu pakaian tradisional mereka. Nah di sini sudah gepseh ya. Itu Jawa. Akhir gue serban, gue jubah wis, ya dicucupi, dianggap seh, ya Habib. Padahal di sana itu anak-anak muda gitu ya, kebut-kebutannya pakai jubah. Jadi semua negara yang dihuni kaum muslimin akan mengalami kondisi seperti ini. Dipimpin oleh orang-orang yang mengaku muslim, tetapi mereka anti dengan aturan Allah SWT. Maka Nabi tidak hanya memperingatkan, tapi juga memberikan ancaman. Siapa saja yang meyakini kebenaran yang mereka bawa padahal itu zalim, batil, mengakui mereka, membantu mereka, maka aku bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dariku, dan nanti tidak akan aku panggil mendekat pada, tidak akan aku izinkan mendekat pada telagaku, haud. Nah. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin kanak-kanak itu bukan hanya usianya, ya. Pemimpin bodoh bukan karena dia bodoh, maksudnya nggak sekolah, bukan. Sekolahnya tinggi, gelarnya tinggi, gelarnya macam-macam, ada yang doktor, ada yang profesor doktor, ada yang kiai haji, ada yang PhD, tetapi mereka menolak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini di seluruh dunia, ya, hampir dikatakan sudah tidak ada lagi satu negara pun kecuali Brunei Darussalam dan Saudi masih sedikit yang menerapkan syariah Islam. Ya. Syariat Islam sudah dianggap sebagai ancaman, dimusuhi, dianggap sebagai kuno, ketinggalan zaman, ya, memecah belah. Nah ini sedikit, ini masih bulan Agustus ya. Indonesia sebagai negara yang paling besar penduduk muslim, ini merupakan musibah buat kita semua, di mana perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang yang berlangsung selama ratusan tahun
itu tidak ada satupun yang berlandaskan nasionalisme. Semua berlandaskan jihad fisabilillah. Ya. Pemimpinnya para ulama, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, para sultan-sultan. Nah, ini kenyataan sejarah. Maka ketika kemarin tanggal 1 Muharram kemarin ada mau dirilis video jejak khilafah di Indonesia. Itu video berkisah tentang sejarah khilafah di Indonesia. Tiba-tiba videonya nggak bisa di setel. Ya, nggak mungkin kalau bukan pemerintah yang melakukan itu. Ya, mau siaran langsung seluruh Indonesia. Kenapa? Jangan sampai umat Islam paham bahwa negeri Indonesia ini adalah negeri yang selama beratus-ratus tahun diatur dengan aturan Allah. Dari Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, itu syariah Allah. Ya. Kesultanan Melayu di Medan juga berdasarkan syariah Islam. Di Riau, Kesultanan Pekanbaru, Kesultanan Riau, Kampar, Siak, Kesultanan Palembang, sampai ke Jawa, Kesultanan Banten, ya, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, Kesultanan Demak, ya. Terus nyebrang Kesultanan Bima, ke Kalimantan, Kesultanan Banjar, Pontianak. Itu semua sultan-sultan mengatur rakyatnya dengan syariah Islam. Memang saingan sama anak kecil tuh lebih berat, ya. Apalagi dipimpin anak-anak, ya. Nah, salah satu cara untuk memadamkan semangat perjuangan adalah tidak memahamkan umat Islam dengan sejarahnya. Sehingga dari dulu selalu kita dianggap anak cucunya Hayam Wuruk sama Gajah Mada, gitu. Padahal Sultan Fatah, Raden Patah itu, ya, keturunan Majapahit yang masuk Islam. Lalu beliau menyebarkan Islam kemana-mana. Jadilah seluruh Indonesia dari Sabang diatur oleh Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, sampai ke Merauke. Merauke diatur oleh Sultan Babullah, Sultan Ternate, Sultan Tidore. Semuanya syariat Islam. Kristen baru datang ketika Belanda menjajah Indonesia. Katolik baru datang ketika Portugis masuk Timor. Katolik baru masuk ketika Magellan masuk ke Filipina. Sementara penduduk Filipina mayoritas Muslim di bawah Kesultanan Sulu. Ya. Tetapi supaya umat Islam ini diem, seakan-akan mereka tidak punya peran, maka yang diunggulkan adalah Gajah Mada, ya, Ken Arok, apalagi, ya, itu Ken Dedes, ya, Ken Tumbas Areng. Ya. Supaya yang dianggap sebagai nenek moyang kita adalah itu, padahal tidak. Nenek moyang kita dulu memang beragama Buddha, beragama Hindu, tapi kemudian menerima Islam. Jadi negeri ini adalah negeri yang diatur dengan syariat Islam dari Sabang sampai Merauke. Maka kalau kemudian mereka berkumpul pengen merdeka, ya, merdekanya itu di atas syariat Islam.
oh yang kumpul itu ulama. Ini saya perlu jelaskan di sini ya, bahwa di tahun 1945 itu yang menguasai lapangan itu para ulama, yang megang laskar-laskar itu para ulama. Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, TNI belum ada, TKN juga belum ada. Para komandan-komandan itu apa? Kalau mau berangkat berjihad, sowan dulu pada kiai, ada kiai para bambu runcengnya, terkenal dari Paraan. Mereka sowan dulu kiai minta doa. Jadi yang berjuang di 45 itu adalah kaum muslimin yang memimpin para kiai, organisasi yang namanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka ketika mereka akan merumuskan dasar negara, kiai-kiai ini yang dipanggil. NU diwakili Kiai Abdul Wahid Hashim, putranya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. NU Muhammadiyah diwakili Abikus Cokrosuyoso, mewakili Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah. Syarikat Islam diwakili oleh Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. 4 orang inilah yang bertugas untuk menyusun dasar negara.